Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali kami akan dari Raja Wali Nusantara akan mengangkat terkait dengan hukum, ya, intinya pada hukum. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya jangan mendekati kerbau yang sedang bermandi di kubangan. Kenapa demikian? Karena jika nanti kerbau itu bangun dari kubangan, itu cipratannya bisa kemana saja. Dalam realitasnya, jangan sekali-kali kita bersepakat dalam kejahatan atau mendekati atau tergabung atau bersama-sama secara langsung ataupun tidak langsung dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan konsekuensi hukum. Karena cipratan-cipratan kesalahan dari inti pelaku intinya itu akan berakibat pada permasalahan yang sama. Semisal seperti yang sekarang sedang ramai di pengadilan, kasus Tuan J lah gitu. Ketika dia bermasalah dan sudah memang diindikasi bermasalah dan melawan hukum atau melakukan tindakan pelanggaran yang menyebabkan konsekuensi hukum, dan kemudian ada orang atau pihak-pihak yang secara sengaja ataupun tidak sengaja terlibat di dalamnya, maka ketika Tuan J ini dijadikan sebagai tersangka terdakwa duduk di pengadilan, maka siapapun yang berkelindan atau siapapun yang terlibat atau siapapun yang kecipratan dengan kesalahannya akan diciduk gitu loh. Kalau sudah seperti itu, bisa jadi penuntut ikut dituntut. Yang tadinya penuntut jadi dituntut. Yang tadinya bintang berjatuhan. Yang tadinya pengacara menunjuk pengacara. Jadi itu makna sederhana dari jangan mendekati kerbau yang sedang mandi berkubang. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya siapapun akan terkena dengan sistem hukum. Tidak ada kekebalan hukum pada siapapun. Yang kebal hukum atau yang tidak bisa terhukum, yang tidak bisa dihukumi hanya Allah. Seandainya pun seseorang yang terlibat atau melakukan kejahatan lolos dari hukuman negara, maka jangan berpikir akan lolos dari hukuman Allah. Karena seluruh makhluk itu terhukumi dengan terikat dengan hukum. Hanya Allah lah yang tidak terikat atau yang tidak bisa dihukum. Siapa yang mau menghukum Allah? Nah, untuk membuktikan bahwasanya Allah itu tidak bisa dihukumi, tidak bisa dihukum, kita bisa melihat kasus Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar. Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar itu mendeklarasikan diri sebagai Tuhan atau anak al-haq kalau Al-Halaj, kalau Syekh Siti Jenar ingsun gustine ingsun, kan gitu ya. Intinya dua orang ini mendeklarasikan diri melakukan peleburan atau penyatuan dengan Allah. Nah, untuk membuktikan bahwasanya itu salah, bahwa Allah itu bahwa itu tidak terjadi, bahwa pernyataan Al-Halaj maupun pernyataan Syekh Siti Jenar itu salah
Dan untuk membuktikan bahwa Allah tidak bisa dihukum, maka melalui Kesultanan di Mesir menghukum Al-Halaj, melalui Kesultanan Demak Raden Fatah, Sunan Kudus menghukum Syekh Siti Jenar. Jadi penghukuman yang dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap Syekh Siti Jenar itu merupakan pembuktian bahwasanya Allah itu tidak bisa dihukum. Maka yang bisa dihukum itu bukanlah Allah. Sehingga pernyataan dari Syekh Siti Jenar bahwa ingsun Gustina Gusti ingsun itu batal. Sekali lagi, Allah membuktikan bahwasanya dia tidak bisa dihukum. Untuk membuktikannya, Allah melakukan eksekusi melalui Raden Fatah melalui Sunan Kudus kepada Syekh Siti Jenar untuk membuktikan bahwasanya Allah itu tidak bisa dihukum. Maka siapapun yang bisa dihukum itu bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ketika Syekh Siti Jenar dihukum, itu membuktikan bahwasanya Syekh Siti Jenar itu bukan melakukan penyatuan dengan Allah atau manunggaling kalau gustinya, bukan itu yang dimaksud gitu. Nah, maka dari itu, karena memang seluruh makhluk akan bisa dihukum, maka berhati-hatilah, maka marilah kita berbuat atau jangan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melawan hukum. Baik itu pribadi ataupun berkelompok bermufakat dalam kejahatan. Hati-hati berkumpul, berkelompok atau berkomunitas lah dengan orang-orang yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum. Karena apa? Efeknya pasti akan terkena. Gitu loh. Semisal kasus sekarang di pengadilan itu semua akan diusut. Karena apa? Semua tidak ada yang kebal dengan hukum. Kecuali memang ada permainan dari oknum. Pada prinsipnya, apakah dia polisi, rakyat biasa, tentara, atau jaksa, atau bahkan hakim sekalipun, tidak ada yang kebal dari hukum. Maka jika kita berkelompok, berkomunitas, berkerumun, atau intinya berkumpul lah atau bekerja sama dalam kejahatan, maka harus berhati-hati karena bisa jadi jika itu terseret, kita ikut terseret gitu. Nah, maka dari itu, seandainya saya atau saudara adalah seorang tokoh atau seorang artis, seniman, atau seorang apapun yang menjadi idola, maka berhati-hatilah. Maksudnya, jangan mentang-mentang ojo dumeh ketika sedang banyak fans, sedang banyak follower, bisa melakukan atau bisa melaksanakan tindakan-tindakan apapun yang bahkan terindikasi melawan hukum. Karena walaupun seandainya lolos dari hukum negara, Allah tidak akan ridho gitu loh. Bisa jadi si A lolos karena mungkin tidak terjerat hukum lah, karena mungkin pasalnya kurang tepat atau belum pas. Tetapi jika Allah sudah menyatakan itu salah, maka nanti hukum Allah yang berlaku gitu. Jadi beberapa kali saya tegaskan bahwasanya hukum karma berlaku pada 2021. Walaupun sebenarnya hukum karma itu sudah berlaku di tanggal 9 bulan 9 2020. Cuman saya menggembor-gemborkannya berlaku 2021. Sebenarnya sudah berlaku. Nah, oleh karena hukum Allah juga sudah berlaku, maka sekali lagi saya menghimbau kepada semuanya, satu, jangan melakukan tindakan-tindakan yang terindikasi pelanggaran hukum, yang walaupun kita memiliki power atau kekuatan atau sedang berkuasa atau sedang menjadi idola atau sedang menjadi artis lah dan sebagainya. Nah, yang kedua, jangan berserikat atau berkumpul atau berkomplot atau berkomunitas dengan orang-orang yang memang terindikasi melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Karena pada saatnya nanti
Jika orang tokoh itu atau idola itu jatuh atau terseret hukum, maka siapapun bisa diseret untuk dijadikan sebagai pihak yang bersepakat gitu loh. Karena tidak ada yang lolos dari masalah hukum. Sekali lagi, tidak bisa lolos dari masalah hukum apapun, siapapun, karena seluruh makhluk terhukumi dengan hukum gitu. Kecuali Allah gitu loh. Allah kan Khalik ya. Allah tidak terhukum, tidak bisa dihukumi, tidak bisa dihukum. Maka yang bisa dihukum makhluk. Maka siapapun jangan atau hindari, jangan melakukan tindakan melanggar hukum, hindari orang atau pihak yang terlibat dengan masalah hukum. Itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa selamat di dunia dan akhirat, tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.